Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Viral video klarifikasi Ketua KPK terkait soal pemanggilan Anies Baswedan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi Formula E. Dan saya kira memang penting diklarifikasi sebab banyak pihak yang menilai bahwa KPK bermain politik dengan menjadikan Anies sebagai salah satu saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Tadi Formula E ya. Saya sengaja tempatkan di akhir supaya fokus semua. Jadi begini rekan-rekan, pemerintah keterangan kepada setiap orang itu adalah diatur undang-undang. Apakah seseorang ini diminta keterangan sebagai saksi atau sebagai tersangka atau sebagai ahli, itu ada aturannya. Untuk keterangan saksi tentulah seseorang itu dipanggil, dimintain keterangannya berdasarkan apa yang ia dengar, apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat, atau yang ia alami sendiri. Sehingga kita tidak akan mungkin dengan terjun bebas memanggil seseorang tanpa ada keperluan untuk kepentingan apakah itu penyelidikan, apakah itu penyidikan, termasuk juga dengan kepentingan penuntutan. Karena itu yang diatur oleh undang-undang. Dan KPK itu adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19, sebagaimana atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas pokok jelas. Karena itu siapapun yang dipanggil KPK karena kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalaupun ada yang bertanya, Pak, lama sekali diperiksanya. Pemeriksaan seseorang atau permintaan keterangan kepada seseorang itu tidak bisa diukur dengan lama atau sebentarnya waktu pemeriksaan. Bukan waktu itu yang dimaknai. Tapi marilah kita memaknainya adalah mungkin yang diperiksa diminta keterangan lebih banyak pengetahuannya tentang suatu peristiwa. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dia tahu, dia mengalami, dia mendengar, dia melihat sendiri. Itu sudah 4 unsurnya. Jadi pasti banyak. Pertanyaan pun pasti banyak. Kenapa? Karena untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti, sehingga teranglah suatu peristiwa itu. Itu kepentingannya. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum. Termasuk yang kita lakukan sekarang. Ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu yang saya jelaskan. Kalaupun ada pendapat-pendapat lain atau mengkritisi KPK, silakan saja. Karena ada saluran hukumnya. Kalau dianggap apa yang dilakukan oleh instansi KPK, baik tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, ada yang dianggap tidak pas, silakan gunakan saluran sesuai dengan koridor hukum. Seperti contoh, melakukan pra-peradilan, silakan saja. Kita tidak alergi dengan pengawasan-pengawasan itu. Silakan. Nah, semua juga tahu bahwa biasanya orang awal-awalnya hanya menjadi saksi, tapi kemudian pada akhirnya menjadi tersangka kalau memang ada bukti yang menyatakan bahwa Anies terlibat dalam kasus dugaan korupsi Formula E.
Nah, dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Ketua KPK, saya kira sangat konkret bahwa ada 4 hal yang membuat orang dipanggil, biasanya dalam memberikan kesaksian di dalam proses hukum. Dan kita juga sadari betul bahwa pasti para pendukung Anies akan marah, kecewa, dan akan menganggap KPK ikut bermain mempolitisasi Anies. Tetapi tegas disampaikan bahwa sesungguhnya kalau bicara soal KPK itu tidak ada urusan lain selain urusan hukum. Jadi bisa dikatakan bahwa Anies ini memang ada dalam pusaran masalah hari ini. Dan berkali-kali dalam proses penganggaran waktu itu juga memang dari awal sudah menjadi perdebatan keras. Bahkan PSI waktu itu menolak kegiatan ini. Oleh karena itu kita berharap KPK tetap on the track, tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena bagaimanapun juga kalau sudah terkait soal hukum, saya kira semua sama. Tidak ada yang boleh dibeda-bedakan. Anies Baswedan bisa berkilah apapun dan itu haknya Anies. Tetapi KPK juga punya hak untuk mengungkap kasus ini karena ini bukan dana sedikit, bukan anggaran sedikit. Apalagi program ini dulu cenderung dipaksakan dan prosesnya itu saya kira sangat alot di DPR. Jadi sahabat-sahabat semua yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan update terus perkembangan kasus ini dan berharap bahwa Anies Baswedan betul-betul bisa clear di sini. Dia terbukti atau tidak itu urusan proses hukum lebih lanjut. Dan tentu bagi orang-orang yang mencintai negara ini berharap bahwa Anies tidak masuk capres. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa Anies ini, sekali lagi berkali-kali saya sampaikan bahwa Anies ini adalah salah satu tokoh politik yang senang bermain-main politik identitas. Sejarah mencatat 2016-2017 ketika Pilkada DKI Jakarta, Anies menang mengalahkan Ahok, modalnya cuma satu, yaitu jual mayat dan ayat. Dan tentu ini menjadi catatan yang sangat penting dan terbukti hari ini ketika Anies meninggalkan balai kota di akhir masa jabatannya, banyak warga yang bersyukur dan bahkan meme beredar. Itu sebenarnya sangat menampar buah Anies. Ada yang mengatakan bahwa masa jahiliyah Jakarta berakhir. Ini kan luar biasa. Bahkan ada ibu-ibu tegas menyampaikan bahwa Anies tidak pintar menata kota, dia hanya pintar menata kata. Nah, fakta-fakta seperti ini tidak bisa kita pungkiri. Proses pelantikan Heru menjadi PLT juga, pada saat selesai dilantik Jokowi juga kemudian menitipkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana banjir dibenahi. Nah, kita tahu sendiri Jakarta selama Anies menjadi gubernur tidak melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani banjir. Justru kemudian yang dilakukan adalah berkilah, mengatakan ketika terjadi banjir lalu diprotes oleh masyarakat, di mana taman-taman waktu itu digenangi air, justru Anies bilang bahwa memang taman itu dibuat untuk tempat parkir air. Dan ini hanya di masanya Anies ini, biasanya kendaraan yang diparkir, kan aneh. Yang kedua, Jokowi menitipkan ke Pak Heru agar jalur transportasi bisa lancar, kemacetan bisa diurai dengan baik. Nah, ini juga tentu menjadi satu fakta bahwa memang Anies tidak pintar membenahi macet di Jakarta. Dan pesan terakhir Jokowi adalah bagaimana penataan lahan-lahan penduduk yang ada di Jakarta demi untuk perbaikan masyarakat kota Jakarta. Oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang wajar dan itu saya kira sangat sejalan dengan agenda negara kita, di mana Presiden Jokowi berharap
bahwa siapapun yang melakukan korupsi di negara ini harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Lalu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau